marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi.
kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Ida minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh
Halo adik-adik, kelas balita bersama Bang Duben untuk hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Ketemu lagi sama Bang Duben ya di kelas balita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh sambil tiduran ya. Harus duduk, harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mana sikapnya? Abang mau lihat dulu nih adik-adik. Sikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan gimana? Iya, duduk yang rapi dan mendengarkan dengan baik. Iya, adik-adik, abang punya cerita hari ini. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Iya, semua adik-adik kelas balita harus mendengarkan cerita ini. Cerita ini bagus adik-adik tentang persaudaraan. Yuk kita ijazah sama-sama yuk. Persaudaraan. Iya, persaudaraan. Bang, persaudaraan itu apa sih, Bang? Nah, adik-adik, persaudaraan itu adalah hubungan kasih sayang antara orang-orang di sekitar kita. Baik itu saudara dekat kayak abang, kakak, adik, dan setiap orang yang ada di rumah. Itu persaudaraan. Bisa juga sama teman, bisa juga sama mama papa, dan yang lain. Nah, adik-adik, dengarkan cerita ini baik-baik ya, supaya adik-adik bisa ikutin cerita ini dan tidak ditiru kalau tidak baik ya adik-adik. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Kita punya tokoh, namanya Dea, Rina, Rani, Rini. Oke? Pada suatu hari, ketika bel sekolah mau berbunyi, Rina, Rani, dan Rini sedang berbicara, sedang ngobrol-ngobrol. Mereka sedang membahas PR yang belum dikerjakan oleh mereka. Oke, Rina berkata seperti ini. Rani, kamu udah ngerjain PR belum? Lalu Rini menjawab, iya, aku juga belum ngerjain PR. Kita kerjain bareng-bareng yuk, sebelum ibu guru datang. Ayo kita kerjain yuk. Lalu ketika mereka sedang mau mengerjakan PR di kelas, datanglah Dea dari ujung ruangan sekolah. Lalu Rina berkata demikian kepada Dea. Lihat deh, Rini, siapa yang datang itu? Anak miskin. Kita katain yuk. Kita katain, ayo kita katain bertiga yuk. Datanglah Dea mendekat kepada mereka. Deanya semakin dekat nih datang. Terus mereka bertiga ngatain Dea, dibilang kayak gini. Dasar anak miskin, anak miskin, anak miskin. Lalu Rani berbicara seperti ini kepada Dea. Anak miskin, ngapain sih kamu masih sekolah di sini? Udah bau. Miskin lagi. Ngapain sih masih sekolah bareng-bareng sama kita? Lalu Dea yang mendengarkan perkataannya sedih. Lalu dia berkata, kenapa sih kamu ngata-ngatain aku terus? Emang salah ya kalau aku sekolah di sini? Walaupun aku anak orang miskin, walaupun aku mempunyai orang tua yang tidak kaya seperti orang tua kalian,
kalian nggak boleh ngata-ngatain aku seperti itu. Lalu Rini bilang, iya, kamu anak miskin, nggak boleh dekat-dekat sama kita. Iuh, jangan dekat-dekat sama kita. Lalu dia menangis. Dia bilang dalam hatinya, kenapa ya mereka ngatain aku? Lalu dia pun pergi ke taman menangis karena dia sedih dikata-katain sama teman-temannya. Lalu larilah dia ke taman adik-adik. Lalu ketika dia sedang menangis di taman, kenapa sih mereka berbuat seperti itu sama aku? Aku sedih. Aku dikata-katain. Aku dikatain bau. Aku dikatain anak orang miskin. Lalu datanglah teman dekatnya adik-adik yang bernama Dian. Lalu Dian datang kepada Dea. Dian berkata seperti ini kepada Dea. Dea, kamu kenapa nangis? Dari tadi aku lihat kamu lari-lari ke taman, kamu nangis. Ada apa, Dea? Dian, itu tadi Rini ngatain aku. Mereka bilang aku anak orang miskin. Mereka bilang aku bau. Lalu Dian berkata seperti ini kepada Dea. Sudah, Dea, kamu jangan nangis ya. Ada aku di sini. Jangan sedih lagi. Apa yang mereka perbuat itu salah. Nanti aku bilang sama mereka. Oke? Kamu jangan nangis lagi ya. Karena kita semua sama. Tidak ada yang berbeda. Lalu Dian datang kepada Rini dan Rani. Dia bilang Dian seperti ini. Rini, kamu kenapa ngatain Dea orang miskin? Kamu kenapa ngatain Dea bau? Nggak boleh seperti itu ya. Kasihan Dea, dia nangis-nangis. Apa salahnya Dea? Emang salah kalau orang tuanya tidak punya apa-apa? Itu bukan berarti kalau kalian bisa ngata-ngatain Dea. Kalian ingat nggak? Tuhan saja tidak pernah membeda-bedakan kita. Tidak ada lagi yang namanya orang kaya atau orang miskin. Semua sama di mata Tuhan. Karena kita bersaudara. Kamu tidak boleh kayak gitu lagi ya sama Dea. Ingat, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sudah membuat kita sama di hadapan Tuhan. Tidak berbeda lagi. Jadi gak boleh ngata-ngatain. Semua kita satu keluarga di dalam Kristus. Gak boleh lagi kita beda-bedain ya. Mana orang kaya, mana orang miskin. Semua sama di mata Tuhan. Sekarang kalian harus berbaikan sama Dea ya. Kasihan Dea. Dia tidak punya salah, tapi kalian kata-katain. Iya ya, kita salah. Rani, kita salah ya. Rini, kita salah ya. Ayo deh kita minta maaf sama Dea. Lalu mereka bertiga minta maaf kepada Dea. Dea, maafin kami yang sudah ngata-ngatain kamu ya. Maafin kamu yang sudah buat kamu sedih. Maafin kami yang sudah buat kamu sedih. Kami minta maaf. Kami tahu kami salah. Tidak baik untuk ngata-ngatain orang. Tidak baik untuk membeda-bedakan orang. Karena seperti tadi Dian bilang, kita satu keluarga di dalam
Kristus. Ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Dian pun berkata, iya, harus kita hindari yang namanya berantem, ngata-ngatain. Itu nggak baik ya. Karena Tuhan mau kita semua berdamai. Kita semua sama-sama bermain. Kita sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Akhirnya mereka bertiga dan dia pun berpelukan. Dan akhirnya mereka berbaikan dan main bersama. Nah, adik-adik, bagus kan ceritanya? Tadi dibilang apa? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah menjadi, sebutin sama-sama ya. Kita sebutin sama-sama ya. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Ayo kita sebutin sama-sama lagi adik-adik. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Iya, Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tidak boleh lagi kita kata-katain teman kita. Kita beda-bedakan teman kita. Itu sudah tidak boleh ya adik-adik. Semua harus berdamai. Kita hindari namanya berantem lagi. Itu tidak boleh adik-adik. Firman Tuhan sudah dikatakan pada hari ini. Jadi adik-adik kelas balita harus berdamai. Harus mendengarkan apa yang tadi sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem, tidak boleh cubit-cubit lagi, tidak boleh ngata-ngatain lagi. Karena kita semua satu keluarga di dalam Kristus. Iya, sudah selesai untuk firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Adik-adik harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh lagi cubit-cubit kakaknya, nggak boleh cubit-cubit lagi adiknya, nggak boleh berantem lagi, nggak boleh bertengkar lagi. Harus hidup berdamai atau harus rukun, harus saling memaafkan. Ya, firman Tuhannya udah selesai ya adik-adik. Dan untuk aktivitasnya, untuk kreativitasnya, adik-adik menyanyikan lagu berikut ini. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kita satu keluarga dalam Kristus. Alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, lagu itu nanti dinyanyikan ya, bareng sama kakaknya, atau bareng sama mamanya, atau bareng sama papahnya. Direkam videonya, adik-adik rekam. Terakhir setelah adik-adik menyanyikan lagu itu, adik-adik bilang dalam video itu, kita semua satu keluarga di dalam Kristus. Ya, didengarkan ya adik-adik ya. Setelah adik-adik merekam video tadi, di akhir videonya adik-adik bilang, kita semua satu keluarga di dalam Kristus. Oke, itu aja. Videonya bisa bernyanyinya bareng mama, bareng papa, bareng kakak, atau bareng adik. Boleh ya? Nanti videonya dikirimkan sama Bang Duben. Oke? Yang adik-adik kirimkan semua nanti Abang Duben lihat dan Abang Duben akan pasang di media sosial sekolah minggu, biar semua orang tahu kalau adik-adik semua suaranya bagus-bagus. Oke? Dan nanti Abang akan kasih reward sama adik-adik. Oke? Jangan lupa dikerjakan ya. Oke adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Ikutin kata-kata Abang dari rumah. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain, karena kami satu keluarga di dalam Kristus. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, bila kami masih membeda-bedakan teman-teman kami. Biarkan firman Tuhan hari ini membuat kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Diingat ya, kita satu keluarga di dalam Kristus. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya.
pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semoga diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan kembali lagu yang tadi baru kita pelajari, Satukan Kami.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.